Al-Mukarramin, para wakil talqin, Bunda Haya, Profesor Priyatno, pemangku manaqib pada malam ini yang mulia, yang amat terpelajar, Bapak Dr. K. Haji Mahmud Johnson Al-Maghribi, SH, MSI. Doa kita semua untuk beliau sekeluarga, semoga Allah mudahkan segala urusan beliau sekeluarga. Allah melimpahkan keberkahan segalanya, semuanya selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin, ikhwan dan akhwat, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Pada malam ini, izinkan saya menyampaikan hal yang boleh jadi ini sudah sering diulas, disampaikan, dijelaskan oleh para penyampai, para mubalik, para wakil talqin yang lain, para kiai yang lain. Satu kutipan yang saya dapatkan dalam sebuah karya Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan wa'alam anna ma'rifatallahi ta'ala binafsiha dzikrullahi ta'ala. Wa'alam ketahuilah anna ma'rifatallahi ta'ala bahwa sesungguhnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala binafsiha zikrullahi taala. Anna ma'rifatallahi taala binafsiha zikrullahi taala. Sesungguhnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah zikrullahi taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa li'annaha? Karena sesungguhnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu hudurun ma'ahu adalah hadir bersama Allah. Wa syuhudun lahu dan menyaksikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahwa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu binafsiha. Artinya substansi makrifat itu sendiri, zikrullahi taala atau inti dari makrifat itu sendiri, zikrullahi taala adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kata beliau, li'annaha hudurun ma'ahu. Karena ma'rifatullah itu adalah, maknanya adalah hadir bersama Allah, wa syuhudun lahu, dan menyaksikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hudurun ma'ahu, hadir bersama Allah itu artinya hadir hati kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu menghadirkan beliau di dalam kalbu kita semua. Wa syuhudun lahu, dan menyaksikan terhadap Allah, menyaksikan Allah. Menyaksikan bukan menggunakan mata telanjang kita ini, kedua mata kita. Tapi menyaksikan Allah itu dengan basirah. Ya. Dengan basirah. Apa basirah itu? Mata batin kita semua. Dan substansi basirah itu sendiri adalah zikir. Zikrullah. Di kitab Fadhailus Suhur yang sering kita bahas di bulan ini, huruf ba yang membentuk Rabiul Awal itu kan basirah. Basirah itu artinya adalah mata batin kita semua, mata hati kita semua. Nah, hadirin ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah, sekali lagi bahwa ma'rifatullah, mengenal Allah itu, kalau kita peras, kalau kita kristalkan, maka akan membentuk satu yang disebut dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi dengan berzikir kepada Allah, orang yang sudah mulazamah, orang yang sudah konsisten berzikir kepada Allah, itulah orang yang sudah ma'rifatullah, sudah mengenal Allah. Ya. Hadirin ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Ayat yang tadi saya bacakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Dan di dalam diri kalian, afala tubsirun, apakah kalian tidak melihatnya? Pada diri kita semua. Inilah yang disebut dengan istilah ma'rifatun nafsi, mengenal diri kita sendiri. Kan biasanya di halakoh-halakoh pergerakan Islam itu diperkenalkan yang pertama ma'rifatun nafsi, yang kedua ma'rifatul rasul,
Dan yang ketiga ma'rifatullah, atau mana saja yang pertama, ya, mengenal diri kita, mengenal Rasul dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab yang lain, "I'lam, ketahuilah anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala huwa ma'rifatun nafsi." Ketahuilah bahwa pintu, bahwa kunci untuk mengenal Allah itu huwa ma'rifatun nafsi. Kunci mengenal Allah itu adalah mengenal diri kita sendiri. Ya, tadi ayat yang saya bacakan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ini ayat yang lain ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu. Ini dalam Quran surah Fussilat. Atau tadi, wa fi anfusikum apala tubsirun. Ya, dan ayat-ayat yang sejenisnya yang serupa dengan itu. Sanurihim ayatina fil afaqi. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami fil afaqi, di alam semesta. Wa fi anfusihim, dan kami yang akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami yang ada pada diri mereka. Hatta yatabayyana lahum annahul haqqu, sampai jelaslah kepada mereka annahul haqqu, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha benar. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa. Kalau kita kembalikan kepada diri kita saja, kepada diri kita sendiri saja, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu adalah pintu-pintu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kekuasaan Allah, mengenal keagungan Allah, mengenal kemahaperkasaan Allah atas diri kita semua. Rambut kita memanjang, alis kita tidak memanjang, bulu mata kita tidak memanjang. Maksud tidak memanjang, kita tidak melakukan aktivitas pemotongan alis, pemotongan bulu mata, ya. Tapi rambut kita rutin potong tiap Kamis, tiap Jumat, sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Demi mendapatkan sunnah-sunnah memotong rambut, kita lakukan itu. Tapi bulu mata kita tidak pernah kita potong, tidak memanjang laiknya rambut kita yang ada di kepala kita. Ini juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cabut rambut kita, Romo Yai Mahya mencabut rambutnya dari kepala beliau, di mana gulungan rambut itu? Susah kita temukan, nggak ada gulungannya, tapi kok bisa memanjang? Ini adalah pintu bagaimana kita mengenal kemahabesaran Allah, kemahaberkuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tulang-tulang kita, konon gigi itu jenis tulang. Menurut ilmu biologi, gigi itu tulang. Kemudian juga kuku juga jenis tulang. Kenapa kuku kita memanjang? Lalu kita potong. Lalu kita tidak pernah melakukan aktivitas memotong, menggerinda gigi kita. Itu tanda kekuasaan Allah. Maka salah satu tugas para nabi dan rasul diutus ke muka bumi ini. Ya. Salah satunya dalam Quran surah Al Imran. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang pertama, membacakan ayat-ayat Allah. Salah satunya adalah ayat kauniyah, ayat dalam bentuk bentangan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita sendiri. Maka pada bagian-bagian yang Allah ciptakan dalam bentuk tanda kekuasaannya yang nampak pada penciptaan alam semesta ini, alam semesta dan isinya termasuk diri kita sebagai manusia, ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Al-Ghazali, "I'lam anna miftaha ma'rifatillah." Sesungguhnya kunci mengenal Allah itu huwa ma'rifatun nafsi, adalah mengenal diri sendiri. Begitu. Maka sering kita dengar, ini bukan hadis sebenarnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Tapi sebagian juga ada yang mengatakan hadis juga ini diperdebatkan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia sebenarnya telah mengenal Tuhannya.
Rabbahu faqad jahila an nafsihi. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia telah menghilangkan eksistensi dirinya. Ya, dia tidak mengenal dirinya, yang dia kenal itu semuanya adalah Allah. Ketika kebahagiaan datang menghampiri kita semua, dia tidak menepuk dada kebahagiaan itu hasil usahanya, tapi dia tembus kepada kesadaran bahwa kebahagiaan itu dihadirkan Allah kepada dirinya. Hilang dirinya, yang ada hanya Allah saja. Hilang peran serta dirinya, pengakuan atas peran serta dirinya. Yang ada adalah kekuasaan Allah. Bunda Ayah mani rajin banget menakibannya. Aku dihadirkan, dirajinkan, digerakkan oleh Allah. Hilang dirinya. Hilang ananiahnya. Hilang keakuannya. Yang ada siapa? Allah. Sebaliknya ketika datang ujian mendera, kesusahan, ketidakbahagiaan, kesedihan, kegalauan, kemeranaan yang ada pada diri kita. Hilang semuanya. Yang kelihatan ada siapa? Siapa? Hanya Allah saja. Kenapa demikian? Karena kesedihan itu adalah fasilitas bagi dirinya untuk memperkuat ketangguhan dirinya, mempertebal kesabarannya, meningkatkan derajat dirinya. Bil imtihani yukramul mar'u au yuhan. Dengan ujian, dengan derita, dengan kesedihan, dengan kegalauan dan sebagainya. Yukramul mar'u au yuhan. Manusia bisa dimuliakan maupun dihinakan. Dia bisa mulia kalau dia terima dengan kesabaran, dengan keridhaan. Tapi dia bisa terhina, terjerembab ke lubang, ke dasar yang sedalam-dalamnya. Kalau dia tidak bisa ridho menerimanya, tidak bisa sabar menjalaninya. Begitu. Jadi kunci bagaimana kita mengenal Allah adalah mengenal diri sendiri. Segala hal yang dilekatkan kepada diri kita, itu dari Allah. Itu diberikan oleh Allah. Tidak akan tertukar. Meskipun kita melakukan berbagai upaya, pada akhirnya akan diberikan kepada masing-masing, tidak akan tertukar. Wah, mestinya saya yang menempati jabatan itu, kenapa jadi dia? Dia akan kasak kusuk sana sini, nyogok sana, nyogok sini, dan sebagainya. Biarkan saja. Itu sudah bagiannya dengan cara yang dia tempuh sendiri. Begitu. Mestinya kan saya yang harus jadi dan sebagainya. Enggak. Harus terima, wah itu adalah bagian dari yang Allah skenariokan. Allah siapkan untuk diri kita. Kita berlepas dari jabatan yang menurut pikiran kita itu sebaiknya adalah dipangku oleh kita, dijabat oleh kita, atau menurut ekspektasi orang lain mestinya kita, tapi Allah menyelamatkan kita. Tersebab siapa? Terhadap saudara kita, rekan kerja kita yang melakukan berbagai upaya, eh, jilat sana, jilat sini, belum menempati jabatan tersebut. Itu tandanya Allah sayang kepada kita, menyelamatkan kita, dan menempatkan kita dengan posisi yang seperti ini. Semuanya tidak akan bisa ditolak. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Begitu. Ya. La mani'a lima a'taita, tidak akan ada yang bisa menghalangi apa yang engkau berikan. Apa yang engkau berikan ya Allah. Wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang bisa memberi siapapun untuk sesuatu yang kau tahan, untuk yang kau halangi. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin kita mengenal diri kita, semakin kita mengenal pribadi kita, maka di saat yang sama sesungguhnya kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi di awal bahwa ma'rifatullah, mengenal Allah itu hakikatnya adalah berzikir. Zikir bukan sembarang zikir, zikir bukan sekehendak diri kita zikir, tapi zikir yang ditalkinkan, zikir yang dibimbingkan oleh guru mursyid, oleh ruhul amin, oleh ruh yang terpercaya, melalui silsilah zahabiyah untuk menyampaikan kepada diri kita semua. Disimpan di dalam jelaga jiwa kita, di dalam kolbu kita semua, sehingga bisa kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, kita selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi syuhudun lahu, menyaksikan Allah itu bukan melihat dengan mata, oh ini merah, ini hijau, ini putih, enggak, bukan begitu. Tapi dengan basirah, dengan pandangan mata batin kita semua, yang tidak terhalangi oleh sesuatu yang nampak di depan kita, tidak terhalangi oleh suara yang terdengar oleh telinga kita, tidak terhalangi oleh rasa yang dinikmati oleh lidah kita,
tidak terhalangi oleh bentuk-bentuk permukaan yang disentuh oleh kulit kita semua. Tapi di balik itu semua tembus kepada kesadaran bahwa semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, semua yang kita cium, semua yang kita rasakan, yang kita kecap dengan lidah kita, dengan lisan kita semua, yang kita raba, itu adalah dihadirkan oleh Allah, diperdengarkan oleh Allah, dimampukan kita merabanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah pada kesadaran ini, maka nikmatlah hidupnya. Dia tidak akan banyak ngeluh dengan kesulitan, dengan masalah, dengan problem yang mendera dirinya. Saya baca eh, ini sepertinya bercanda, tapi serius ini. Salah satu status WhatsApp teman saya begini mengatakan, bayangkan nih, kata dia, itu dalam video pendek. Bayangkan, ketika kita mengeluh, dengan persoalan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, yang sesungguhnya itu mendidik supaya kita lebih kuat, lebih tangguh, lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih arif, lebih sadar diri. Ketika keluhan itu muncul dari diri kita, bagaimana kalau Allah itu merespon keluhan kita? Contoh saya nih, Ucup Fathudin Al-Ma'arif mengeluh, lalu Allah merespon balik atas keluhan saya. Gimana, Jang Ucup, Mas Ucup, sudah capek ya? Sudah nggak kuat ya? Kalau begitu bagaimana kalau pulang sekarang aja? Coba kita bayangkan begitu. Kalau Allah merespon keluhan kita dengan pernyataan seperti itu, kita sudah nggak mampu, udah mengeluh, nggak kuat, ya, nggak sanggup lagi bertahan. Lalu Allah memberikan tawaran, oke gini deh, kalau kamu udah nggak sanggup, pulang deh sekarang. Aku selesaikan jatah kontrakanmu hari ini saja. Bagaimana kalau begitu? Ini artinya semua yang ada di hadapan kita dalam bentuk kebahagiaan ataupun ketidakbahagiaan itu dihadirkan Allah untuk diri kita dan yang terbaik dari Allah buat kita untuk saat ini. Kalau misalkan kita menjalani hal yang tidak mengenakkan diri kita, maka bersabarlah dengan itu. Karena di balik itu semua, Allah tahu rahasia yang terbaik atas kondisi yang dititipkan kepada kita saat ini. Dalam bentuk ketidaksenangan, ketidakbahagiaan, dan lain sebagainya. Pun demikian kalau kita bahagia, jangan terganggu dengan kebahagiaan itu. Syukuri. Karena itu adalah kondisi yang Allah inginkan untuk kita saat ini. Semakin kita bisa bertahan dalam kebahagiaan itu, memperpanjang masa kebahagiaan itu, maka kita bisa menikmati kebahagiaan itu. Semakin kita memperpendek masa kesedihan itu dengan mengubah pola pikir, dengan keluar dari berbagai solusi dan lain sebagainya, maka kita akan segera bertemu dengan kebahagiaan. Yang ini disebut dengan ma'rifatun nafsi. Yang tahu diri kita hanya kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kapan kita tersinggung oleh orang lain, kan kita sendiri yang tahu. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita merasakan senang. Kapan kita memperjuangkan fasilitas yang bisa menyenangkan diri kita. Contoh misalkan, saya senang kalau manakiban. Lalu kalau misalkan kita sudah menetapkan bahwa manakiban menyenangkan, coba dicek, benar nggak manakiban itu menyenangkan bagi diri kita? Apa buktinya? Apa yang sudah kita lakukan supaya hadir di tempat-tempat manakiban? Kalau hanya sekedar declare, mendeklarasikan, mengucapkan di depan orang lain, saya senang kalau manakiban. Lalu suka manakiban nggak? Nggak juga sih. Bohong itu kesenangannya. Kalau memang dia senang dengan manakiban, dia akan sekuat tenaga hadir di majelis manakiban. Dohiron batinan. Ya, onlinean wa offlinean. Dia akan mengupayakan. Kenapa? Karena manakiban itu menjadi fasilitas kesenangan dia, kebahagiaan dia. Begitu. Duh, senang saya kalau silaturahmi. Kalau seminggu berapa kali silaturahmi? Enggak sih, tahun sekali aja. Bisa dipertanyakan kesenangan atas silaturahminya kalau dia tidak membuat fasilitas silaturahmi itu tercipta untuk kesenangan dirinya. Nah, yang tahu siapa? Kita sendiri. Nah, kita belajar di dalam Torikoh itu, ditalkinkan itu, supaya kita mengapresiasi dan menyediakan ruang untuk diri kita sendiri. Ya, untuk diri kita sendiri yang pertama. Kalau kita sering mendengar ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kita yakin, kita pahami, kita imani pernyataan Allah itu. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Dan kita kampanyekan kepada yang lain. Kalau kita bertemu dengan yang zikir deh biar tenang begitu. Ya. Kalau hanya sekedar di mulut,
nggak pernah diwujudkan dalam bentuk aktivitas berzikir yang mengantarkan pada ketenangan dirinya, rasa-rasanya itu berbohong kepada diri kita. Semakin kita berbohong kepada diri kita, semakin akut penyakit yang melekat kepada diri kita. Semakin numpuk setiap saat, setiap waktu. Yang tahu itu siapa? Kita sendiri. Orang lain hanya menebak-nebak saja. Orang lain hanya menduga-duga saja. Yang tahu sebenarnya kita sendiri. Enak loh tahajud itu nikmat. Tuh pokoknya kalau munajat malam-malam tuh enak banget. Ini seperti kita sedang ngobrol dengan Allah, cerita kepada yang lain. Padahal dia tidak melakukan apa yang dia ceritakan kepada orang lain itu. Nah, yang tahu itu siapa? Diri kita sendiri. Semakin kita membohongi diri kita sendiri, maka semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebenarnya tidak tahu diri kita sendiri itu apa. Bagaimana kondisi kita. Nah, hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian ya rahimakumullah. Jadi, kata kuncinya, mengenal Allah itu dimulai dari mengenal diri kita sendiri dan inti dari mengenal Allah itu adalah berzikir kepada Allah, sadar, waspada, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau berbohong di hadapan orang lain, menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kau lakukan, menceritakan, menggambarkan sesuatu sebenarnya yang tidak pernah kau rasakan, maka itu kita sedang membohongi diri kita sendiri. Kita sedang menutup diri kita yang sebenarnya. Kita sedang membuat tirai yang sangat tebal antara diri kita dengan diri kita sendiri, antara mulut kita dengan diri kita sendiri. Maka zikrullah itu adalah fasilitas. Zikrullah itu adalah substansi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat kita menyebut namanya, mengingat namanya, di thariqah kita dua. Zikir itu menyebut dan mengingat. Menyebut dengan lisan, mengingat dengan kolbu. Ya. Menyebut dengan lisan, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu menyebut. Satu lagi mengingat di dalam kolbu kita semua. Tidak disebutkan, tapi diingatkan dalam kolbu kita semua. Itulah ma'rifatullah. Dan kunci ma'rifatullah, kata Imam Al-Ghazali adalah mengenal diri kita sendiri. Semakin jujur kepada diri kita sendiri, tentang diri kita sendiri, maka semakin memudahkan kita untuk selalu berzikir sebagai substansi, sebagai inti, sebagai core dari ma'rifatullah. Mudah-mudahan itu menjadi bagian kita semua selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.